Di video ini kita akan mengupas kandungan dalam daun kelakai, pemanfaatannya dalam treatment cana maru, serta hasil uji sederhana di mana kami membandingkan parameter air antara daun kelakai dan daun ketapang, baik direbus atau dicelup, di mana kami menggunakan daun kelakai muda dan daun kelakai kering. Simak hingga selesai sebelum mengambil kesimpulan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan Anda. Video ini bukan untuk edukasi, namun hanya sebatas teori bahan diskusi. Apapun hasil pengujian yang kami lakukan, tak dapat dijadikan rujukan seutuhnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena kami bukan peneliti profesional dan sama sekali tidak mengikuti standar kaidah ilmiah. Dalam bahasa Indonesia, tanaman ini disebut lemidi, lemiding, atau ramiding, sementara nama ilmiahnya adalah Stenoclaena palustris. Kelakai atau kalakai sendiri adalah penyebutan nama oleh masyarakat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sementara di daerah lain di Indonesia, tanaman ini disebut miding, melat, akar pakis, lambiding, paurara, paku limbe, paku hurang, bampesu, majamajang, wewesu, iding-iding dan lain sebagainya. Banyak yang mengira jika tanaman ini hanya ditemukan di Kalimantan Tengah. Namun faktanya paku ramiding menyebar secara alami di Asia tropis, mulai dari India di barat, ke Asia Tenggara di mana ia menyebar luas, termasuk di seluruh kepulauan Indonesia, hingga ke Australia. Dilansir dari Wikipedia, pemanfaatannya pun bermacam-macam sesuai daerahnya. Mulai jadi bahan makanan, anyaman perangkap ikan, anyaman ikat pinggang, hingga dibuat tali untuk jangkar perahu. Bila hendak mencari tanaman ini, Anda dapat mencoba mencarinya di dekat air tawar, air payau, hutan bakau, di tanah pasir, khususnya di sepanjang tepi sungai dan sumber air lainnya. Lemidi dapat tumbuh hingga ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Ada yang tumbuh di tanah hingga hidup merambat pada pohon lain. Secara garis besar terdapat dua jenis tanaman kelakai, yang pertama kelakai merah dan yang kedua adalah kelakai hijau. Sementara dalam uji coba yang kita lakukan, kita menggunakan kelakai merah sesuai permintaan para viewer. Lantas, apa saja kandungan dalam daun ini? Menurut sejumlah laporan penelitian, tumbuhan ini ternyata kaya akan zat besi dan vitamin C. Secara detil menurut Irawan et al. Dalam jurnal penelitian tahun 2003 dari analisis gizi, diketahui bahwa kelakai merah mengandung zat besi sebesar 41,53 ppm. Tembaga sebesar 4,52 ppm, vitamin C sebesar 15,41 mg per 100 gram, beta-karoten 66,99 ppm, dan asam folat sebesar 11,3 ppm. Selain itu, serupa dengan daun ketapang, disebutkan jika kelakai juga mengandung flavonoid, di mana flavonoid ini memiliki sifat antibakteri, sehingga bisa memiliki efek baik jika digunakan untuk ikan. Beda dengan daun ketapang, daun kelakai memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Oleh karenanya lemidi atau kelakai dapat dijadikan sebagai zat untuk menetralkan klorin. Dua bentuk vitamin C, asam askorbat dan natrium askorbat, akan menetralkan klorin dalam akuarium atau kolam Anda. Sifat asamnya dalam dosis tertentu tentu juga akan menurunkan pH air. Benarkah demikian? Anda akan mengetahuinya dari serangkaian uji coba sederhana yang akan kita lakukan. Perbedaan lain dari kelakai dibanding ketapang adalah kandungan beta-karoten. Meskipun beta-karoten dalam air tidak memiliki efek bagi proses pigmentasi cana maru. Dan berikut percobaan kita dengan daun ketapang. Simak hingga selesai karena kita akan memberikan kesimpulan di akhir video.
Agar lebih mudah dilihat, kami akan menampilkan dalam bentuk tabel. Dan berikut hasilnya. Dapat disimpulkan jika daun kelakai juga dapat menurunkan pH meski tidak seefektif daun ketapang. Bahkan ketika direbus dengan tingkat kesadahan 50 ppm, daun ketapang, kelakai muda, atau kelakai tua, memiliki hasil yang relatif sama. Dan ini tabel keseluruhan dari uji yang kita lakukan. Dapat disimpulkan jika tingkat TDS daun ketapang memiliki pengaruh terhadap penurunan pH. Sementara TDS daun kelakai tidak memiliki pengaruh yang terlalu signifikan. Secara umum dengan tingkat TDS yang sama, daun kelakai cenderung lebih jernih dibanding daun ketapang. Dari tabel ini banyak hal lain yang dapat kita simpulkan. Pause video ini jika Anda ingin menyimpulkan hal lainnya. Sekali lagi, uji coba ini tidak dapat dijadikan rujukan apapun karena kami lakukan tanpa mengikuti kaidah yang ilmiah.